Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Semangat terus kita belajar. Sekarang kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain lil imamainil azimaini Jalalaini al-Mahalli wa Jalalis Suyuti rahimahumallahu taala, amin. Kita ini jilid 3, masih di surat Kahfi ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watahsabuhum, di sini watahsabi, di Quran watahsabuhum. Di sini juga beliau tidak mengingatkan kalau di sini ada dua qiraah. Watahsabuhum aikadaw wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah. Nah, sampai di sini dulu. Wa tahsabuhum, dan engkau mengira akan mereka, aiqadan, akan yang jaga. Lau ra'aitahum, engkau mengira akan mereka, seandainya engkau melihat akan mereka, akan yang jaga, ay muntabihin, dalam keadaan terjaga. Jadi di ayat sebelumnya Allah menyatakan Ashabul Kahfi itu berada dalam goa, kemudian mereka tertidur dan matahari ketika melewati tidak mengenai mereka hingga mereka aman sentosa, enggak terbangun-bangun, enggak terganggu. Ya, karena lubang itu enggak berada di tempat lewatnya matahari. Seandainya ada yang melihat, ini engkau ini bisa nabi dan semua orang. Watahsabuhum, engkau mengira akan mereka, seandainya ada yang melihat mereka, seolah-olah Ashabul Kahfi itu terbangun. Kenapa orang mengira terbangun? Li'anna a'yunahum munfatihah, karena sesungguhnya mata-mata mereka itu terbuka. Jadi tidur mata terbuka. Ya, terbuka gitu, berkedip, kadang tertutup. Jadi kayak orang enggak benar-benar terlelap, enggak tidur. Jam'u yaqidin. Dianya aiqad itu jam'u yaqidin, jamak dari mufradnya yaqidin bi kasril kaf, dengan kasrah kaf. Wahum ruqud, padahal bermula mereka itu tidur. Ya. Ruqud ay niyamun, arti ruqud niyam, tidur. Jam'u raqidin, dianya ruqud itu jamak dari raqid. Raqid mufradnya, jamaknya ruqud. Jamak taksir. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal, dan kami balikkan akan mereka ke kanan dan ke kiri. Dalam tidur kadang ke kanan, kadang ke kiri, seperti orang biasa tidur, berubah posisi. Kenapa Allah membolak-balikkan tubuh mereka? Nah, Syekh Jalal memberikan alasan, li'alla ta'kulal ardu luhumahum, supaya tidak memakan oleh bumi akan daging-daging mereka. Ya, kalau enggak balik-balik tetap di satu tempat bisa busuk. Ya. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit, dan bermula anjing mereka itu basitun, itu yang menghamparkan ya zira'aihi, akan dua tangannya. Zira' ini lengan, beliau mengartikan yadaihi. Ya, dan bermula anjing mereka itu basitun, yang menghamparkan ia akan dua tangannya, bil wasit ay bifana'il kahfi, di halaman goa. Jadi anjing yang tadi mengikuti Ashabul Kahfi juga tidur di depan goa. Ya, cuma tidur, ya namanya tidur hewan, enggak rebah begitu, kayak tegak. Jadi tangannya, kaki depannya dihamparkan ke bumi. Ya, artinya kepalanya tetap di atas, kepalanya enggak tersentuh bumi. Wa kanu idzan qalabu inqalaba huwa misluhum fin naumi wal yaqdah. Dan adalah mereka Ashabul Kahfi, bila mereka berbalik, inqalaba huwa, berbaliklah oleh dianya anjing, misluhum, seperti mereka, fin naumi wal yaqdah, dalam tidur yang dan jaga. Ya, jadi sama-sama anjing juga dibolak-balikkan. Law yattala' 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba.
Seandainya engkau melihat kepada mereka, lawallaita, sungguh engkau berpaling dari mereka, firaran, karena berlari. Wala mulita atau wala mulita, sungguh engkau akan dipenuhi minhum, dari mereka, ru'ban, akan ketakutan. Bagaimana cara membaca mulli bitasydid? Ada dua qiraah di sini, mulli boleh, wat takhfif muli juga boleh. Ya. Ru'ba bisukunul ain, sukun ain, ru'ba. Wa dhammiha, dan dengan dhammahnya ain. Boleh juga ru'ba, boleh ru'uba. Ay mana'ahumullahu birra'bi min dukhuli ahadin alaihim, artinya menghalangi akan mereka oleh Allah dengan ketakutan dari masuk salah satu kepada mereka. Allah menyatakan lawit tala'ata alaihim, jikalau engkau Muhammad melihat kepada mereka, lawallaita, engkau akan berpaling dari mereka karena melarikan diri. Berpaling, melarikan diri, kenapa? Takut. Wala mulli'ata, engkau akan dipenuhi, disebabkan karena mereka penuh ketakutan. Ya. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya tidak ada siapapun yang masuk ke dalam goa mengganggu mereka. Nah ini, mana'ahumullah, mencegah akan mereka oleh Allah dengan rasa takut tadi dari masuk salah satu kepada mereka. Wa kadzalika ba'asnahum, dan demikian pula. Demikian apa? Kama fa'alna bihim ma dzakarna. Sebagaimana kami telah memperbuat terhadap mereka Ashabul Kahfi akan apa yang telah kami sebutkan, ba'asnahum, kami bangkitkan mereka. Kalau ba'asa biasa kan bangkit dari kematian. Makanya beliau mengartikan aikadunahum, mereka belum mati tapi aikadunahum, kami bangunkan akan mereka. Liyatasa'alu, supaya mereka saling bertanya, bainahum, di antara mereka, an halihim, tentang keadaan mereka, wa muddati lubzihin, dan tentang masa tetap mereka. Jadi di awal mula kita sudah tahu bahwa sebab Allah menidurkan Ashabul Kahfi itu untuk menunjukkan kepada manusia bahwa memang kebangkitan dari kubur itu ada. Sebagaimana Allah mampu menidurkan orang kemudian dibangun ratusan tahun, bangun dalam keadaan biasa saja, sehat walafiat, begitu juga orang yang sudah mati nanti akan bisa dibangkitkan kembali oleh Allah. Makanya Allah membangunkan mereka, liyatasa'alu, supaya mereka saling bertanya di antara mereka tentang keadaan mereka, tentang masa berapa lama mereka tertidur. Qala qailum minhum, berkatalah oleh seorang yang berkata dari mereka, kam labistum, dalam berapa lama? Kam, ini di sini kam kita i'rab kepada dharaf. Kam yauman asalnya, dalam berapa hari atau dalam berapa masa labistum, kalian tinggal, kalian tetap di dalam goa. Qalu, mereka berkata, labisna yauman, kami tinggal, kami tetap, atau kita tetap di sini yauman, sehari saja. Oh ba'da yaum, atau sebahagian hari. Syekh Jalal lagi-lagi memberikan alasan kenapa mereka bisa menjawab kalau mereka berada dalam gua sehari atau setengah hari. Li'annahum dakalul khafa inda tulu'i syamsi, karena mereka masuk ke goa di ketika terbit matahari. Ketika matahari terbit, mereka masuk goa. Wa bu'isu 'inda ghurubiha, dan mereka dibangunkan di ketika terbenamnya. Masuk goa ketika terbit matahari, pas bangun ketika terbenam matahari, ini kan sehari. Fadannu annahu ghurubu yaumid dukhul, maka mereka mengira bahwa sungguhnya ghurub, terbenam itu terbenam hari masuk. Mereka mengira masih satu hari. Tapi di dalam di hasyiah sebelumnya kita membaca, begitu mereka masuk goa, mereka nggak langsung tidur. Mereka akan zikir dulu, berdoa panjang lebar sebagaimana di video sebelumnya. Nggak langsung masuk. Bukan masuk pagi langsung tidur, pas tiba-tiba bangun udah sore, nggak seperti itu. Nah, kita baca di luar dulu. Qalu, berkata oleh mereka, summa qalu, kemudian mereka berkata, mutawaqqifina fi dzalik, hal kata mereka itu mereka yang berhenti dalam demikian. Artinya mereka tidak terlalu membahas panjang lebar tentang berapa hari mereka dalam gua. Rabbukum a'lamu bima labistum, bermula Rabb kamu itu lebih tahu dengan bima labistum, dengan berapa lama engkau tinggal. Fab'asu ahadakum biwarikikum, maka kirim olehmu akan salah satu kamu dengan biwarikikum, dengan membawa uangmu. Hadhihi, uangmu ini, ilal Madinah, ke kota. Ya, kita lihat di sini ada penjelasan.
Jadi ru'ba tadi. Kalau ada yang melihat mereka pasti akan lari ketakutan. Ru'ban takut, fada'an, kaget. Waruya an Sa'id bin Jabir, diriwayatkan dari Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas qala, berkata ianya Ibni Abbas, ghazawna ma'a Muawiyah, kami pernah berperang bersama Muawiyah nahwar Rum, ke arah Rum. Famaronna bil kahfi alladhi fi ashabul kahfi, maka kami lewat dengan goa alladhi, yang di dalamnya goa itu ashabul kahfi. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah berkata, lau kushifalana an haula'i nadarna ilahim, jikalau dibukakan untuk kita dari mereka ashabul kahfi, nazarna, niscaya kita akan melihat kepada mereka. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, kat muni'a min dzalik man huwa khairun minka, sungguh dilarang dari demikian akan orang yang dianya itu lebih baik dari engkau. Maksudnya Nabi aja dilarang oleh Allah untuk melihat ashabul kahfi. La tala'ta alaihim lawallaita minhum firara. Nah, ini Ibnu Abbas membawakan ayat Allah tadi. La tala'ta, jikalau engkau melihat kepada mereka, lawallaita minhum, sungguh engkau akan berpaling dari mereka, firaran, karena berlari. Fa ba'asa Muawiyah ana unasan, maka mengirim oleh Muawiyah akan Anas. Faqala, unasan mungkin beberapa orang, maksudnya manusia. Faqala, maka berkata ya Muawiyah, idhabu, pergilah kalian. Fanduru, maka perhatikan kamu, lihat, coba lihat ashabul kahfi. Falamma dakhalu al-kahfa ba'asallahu alaihim rihan fa akhrajathum, maka manakala masuk mereka ke dalam goa, ba'asallah, mengirim oleh Allah kepada mereka akan angin, fa akhrajathum, maka mengeluarkan ianya angin akan mereka. Akhirnya mereka keluar, nggak bisa masuk. Ya. Nah, jadi kemudian mereka berkata, ashabul kahfi berkata sesama mereka, rabbukum alaima labistum, Allah yang lebih tahulah dengan masa kita di sini. Kirimkan salah satu kamu dengan biwarikikum. Warikikum bisukur ra'i, dengan sukun ra, biwarkikum wa kasriha, dan dengan kasrahnya ra. Jadi warikikum boleh, warkikum juga boleh. Ai bifiddatikum. Jadi warak ini, warik artinya perak. Kirim olehmu salah satu kamu dengan membawa perak kamu, uang kamu, ilal Madinah, ke kota. Yuqalu, dikatakan orang, innahal musamma, sesungguhnya kota itulah yang dinamakan al-an sekarang Tarasus, kota Tarasus. Ada yang bilang sekarang kota Tarasus bi fathira, dengan fathah ra. Enggak tahu di mana kotanya. Coba nanti kita cari kota ashabul kahfi. Falyandur ayyuha azka ta'aman, maka hendak melihat ianya salah satu kamu, ayyuha azka, akan bermula apakah itu yang lebih bersih nisbah makanan. Falyatikum birizkim minhu, maka hendak membawa ia, ya salah satu kamu akan kamu, birizkim minhu, dengan rezeki darinya makanan. Wal yatalattaf, dan hendak lembut ia, pelan-pelan ia. Wala yus'iranna bikum ahada, dan tidak memberitahukan ia dengan keberadaan kamu akan seorang pun. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum, karena sesungguhnya mereka, jika mereka yadharu, jika mereka mengetahui kepada kamu, yarjumukum, niscaya mereka akan merajam kamu. Au yu'idukum, atau mereka mengembalikan akan kamu, fi millatihim, dalam agama mereka. Walan tuflihu idzan, dan engkau tidak akan pernah beruntung ketika itu, abadan, selama-lama. Ya. Jadi ini masih ucapan sebahagian ashabul kahfi kepada sebahagian yang lain, keluar ke kota untuk membelikan makanan. Ini kita lihat pelajarannya, memilih makanan yang paling bersih. Falyandur ayyuha, hendak melihat ia salah satu kamu, ayyuha, akan apakah yang dianya, apakah itu lebih suci nisbah makanan. Azka kalau begini, ini ada mubtada mahdzuf, huwa azka ta'aman, jumlahnya jadi silat ayu. Hendak melihat oleh salah satu kamu akan apakah yang, maksudnya akan alladzi, dari makanan yang dianya alladzi itu lebih suci nisbah makanan. Ayu at'imatil Madinah ahal, artinya apa dari makanan-makanan Madinah, makanan kota itu yang paling halal. Nah ini pemuda luar biasa, makanan harus terjaga.
Harus benar-benar mencari makanan yang halal. Fal ya'tikum birizqim minhu. Kemudian hendak membawa ia kepada kamu dengan rizki darinya makanan. Wal yatalattaf, dan harus hati-hati. Wala yush'iran nabikum, dan tidak memberitahukan ia dengan keberadaan kamu akan seorang pun. Kenapa? Innahum iyadharu. Karena sesungguhnya mereka, jika mereka zahir kepadamu, mereka mendapatimu, mereka mengetahui keberadaan kamu, yarjumukum, niscaya mereka merajam akan kamu. Jadi kafir dulu menerapkan hukum rajam. Kalau kita artikan secara rajam, tapi di sini beliau yaqtulukum birrajmi. Niscaya mereka akan membunuh kamu dengan cara rajam. Au yu'idukum, atau mereka akan mengembalikan kamu dalam agama mereka. Walan tuflihu idzan, dan engkau tidak akan pernah beruntung. Idzan berarti tanwinnya iwat dari idzan, ay in udtum fi millatihim. Dan engkau tidak akan pernah beruntung ketika itu. Ketika itu apa? Ketika itu in udtum, jika engkau kembali dalam agama mereka abadan, selama-lama. Jadi maksud la yush'iran nabikum ahada, jangan membuat merasakan ia dengan keberadaan kamu seorang pun. Bukan memberitahu diartikan di sini, tapi jangan melakukan hal-hal yang menunjukkan nanti orang tahu bahwa kamu itu sedang lari dari raja. Ai la yaf'alanna ma yuaddi ila syu'uri ahadin bikum. Jangan memperbuat ia akan sesuatu yang menyebabkan ia, yang membawa ia kepada mengetahui salah satu kamu, kepada mengetahui salah satu orang dengan keberadaan kamu. Itu maksudnya. La yash'iranna, jangan melakukan hal-hal yang membuat orang jadi curiga. Nah, begitu lebih kurang. Ya, iyadharu alaikum, jika mereka zahir kepadamu, ay yaghlibukum, jika mereka menang terhadap kamu, mendapati kamu, wa yattali'u alaikum, jika mereka tahu keberadaanmu. Kemudian wa kadzalika a'sarna 'alaihim, wa kadzalika, dan demikian lagi apa? Ai kama ba'asnahum, sebagaimana telah kami bangunkan mereka, telah kami bangkitkan mereka. A'sarna 'alaihim, kami beritahukan kepada mereka. Atla'na 'alaihim, a'sarna ai atla'na, kami memberitahukan, 'alaihim, kepada, maksudnya kepada mereka Ashabul Kahfi, tentang keberadaan mereka Ashabul Kahfi. Kepada siapa kami memberitahukan? Qaumahum wal mu'minin, kepada kaum mereka dan kepada orang beriman. Artinya a'sarna atla'na, kami memberitahukan kepada kaum mereka dan kepada orang yang beriman, alaihim, atas keberadaan mereka. Artinya sesudah Allah membangkitkan Ashabul Kahfi, Allah memberitahukan kepada orang-orang sehingga orang tahu keberadaan Ashabul Kahfi. Nah itu, kenapa Allah menunjukkan mereka terhadap masyarakat tahu keberadaan mereka, liya'lamu, supaya mereka yakin, liya'lamu, supaya mengetahui oleh mereka. Ini waw ini fa'ilnya kembali kepada qaumuhum, supaya mengetahui oleh kaum mereka, anna wa'dallah, bahwa sungguh janji Allah, bil ba'si, janji Allah tentang adanya kebangkitan, itu hakun, satu kebenaran. Jadi dengan Allah membangkitkan, membangunkan mereka dari tidur nyenyak, tidur lama mereka, sehingga kaum ketika itu, masyarakat yang ada ketika itu yakin janji Allah adanya bangkit itu satu kebenaran. Bi tariqi annal qadira ala inamatihimil muddatat tawilah wa ibqaihim ala halihim bila ghazain qadirun ala ihya'il mauta. Dengan cara bahwa sungguh yang mampu kepada menidurkan mereka muddatat tawilah, dalam masa yang lama, wa ibqaihim, yang mampu untuk menetapkan mereka, ala halihim, di atas kondisi mereka, bila ghazain, dengan tanpa makanan, qadirun, itu akan mampu pula, ala ihya'il mauta, untuk menghidupkan orang mati. Nah begitu. Mereka, dari mana mereka tahu bahwa adanya kebangkitan? Kalau mereka mengetahui berita tentang Ashabul Kahfi, oh mereka akan berpikir, kalau orang yang tidur ratusan tahun bisa dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat walaupun tanpa makan, berarti Allah juga mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati.
Wa anna sa'ata la raiba fiha. Supaya mereka mengetahui bahwa sungguh sa'ah hatta kepada wa'ada. Bahwa sungguh kiamat itu la raiba, enggak ada keraguan. Syakka fiha. Bahwa sungguh kiamat itu enggak ada keraguan dalamnya kiamat. Id yatanaza'un, id ma'mulun li'asarna. Id bermula id itu ma'mul bagi asarna. Maksudnya id ini muta'alaq kepada asarna. Kami beritahukan kepada kaum mereka tentang keberadaan Ashabul Kahfi. Kapan kami beritahukan kepada kaum mereka? Oh, id yatanaza'un, ketika mereka saling berdebat. Siapa mereka? Ail mu'minuna wal kuffar. Ketika mereka orang beriman dan orang kafir saling berdebat bainahum, di antara mereka. Apa yang mereka perdebatkan? Amrahum, akan urusan mereka. Amral fityati fil bina'i haulahum. Artinya akan urusan pemuda-pemuda dalam masalah membangun di sekitar mereka. Faqalul kuffar. Artinya ketika masyarakat ketika itu mukmin dan kafirnya mengetahui keberadaan Ashabul Kahfi, mereka pengen, ada yang pengen membangunkan bangunan. Ketika itulah, ketika mereka menemukan Ashabul Kahfi, disitulah Allah memberitahukan. Artinya mereka jadi paham bahwa janji Allah tentang adanya kebangkitan itu benar. Faqalu ubnu alaihim bunyana. Maka berkatalah mereka, bangunlah di atas mereka, haulahum, di sekitar mereka, bunyanan, bangunan, yasturuhum, yang akan menutupi ianya bangunan akan mereka. Jadi faqalu, mereka berkata di sini maksudnya kafir. Kafir berkata, ubnu alaihim, bangunlah di sekeliling mereka bangunan yang bisa menutupi mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka itu lebih tahu dengan mereka. Qala alladzina ghalabu ala amrihim, berkatalah oleh orang-orang yang menang mereka di atas urusan mereka. Urusan siapa? Urusan mereka. Mereka siapa? Amril fatiyah, perkara pemuda tadi. Wahum al-mu'minun, mereka yang menang itu orang beriman. Jadi di sini terjadi perdebatan antara orang kafir dan orang beriman ketika itu. Orang kafir berkata, bangun bangunan. Orang beriman berkata, lanattakhidhanna alaihim masjidah. Sungguh akan kami buat alaihim haulahum, di sekitar mereka masjid. Yusalla fiha, yang disalatkan orang dalamnya masjid. Wa fu'ila dzalik ala babil kahfi, dan diperbuat akan demikian di atas pintu gua. Memang pada akhirnya di pintu gua dibikin masjid. Ya, begitu di sini. Sayaqulun akan berkatalah mereka. Mereka siapa? Al-mutanadhi'una fi adadil fityah. Selagi akan berkatalah orang-orang yang berdebat pada jumlah pemuda fi zamanin Nabi, pada masa Nabi. Ayyaqulu ba'dhum, artinya berkatalah oleh sebahagian mereka, hum salasatun, bermula mereka pemuda Ashabul Kahfi itu 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, bermula yang keempat mereka itu anjing mereka. Ya, dari dulu Allah sudah mengingatkan nanti orang akan memperdebatkan tentang jumlah Ashabul Kahfi. Ada yang bilang mereka itu 3, yang keempat anjing. Wa yaquluna, dan berkatalah mereka, ba'duhum, sebahagian mereka yang lain berkata, khamsatun sadisuhum kalbuhum, bermula mereka itu 5 orang, bermula yang ke-6 mereka itu anjing mereka. Wal qaulani li nasara Najran, bermula 2 pendapat di atas itu milik Nasrani Najran. Jadi Allah menghikayahkan. Nasrani sebahagian menyatakan Ashabul Kahfi itu 3, 4 bersama anjing. Ada juga menyatakan 5, 6 bersama anjing. Rajman bil ghaib. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Rajman bil ghaib, karena menduga-duga, menebak-nebak terhadap hal yang gaib. Aidhannan fil ghaibati anhum, artinya karena mengira-ngira dalam kegaiban dari mereka. Bahwa raji'un ilal qaulaini ma'a, bahwa dianya rajman ini kembali kepada 2 pendapat bersama. Artinya pendapat yang menyatakan 3 juga rajman, duga-duga, yang menyatakan 5, 6 bersama anjing juga rajman bil ghaib, hanya menduga-duga saja. Rajman. Apa i'rab rajman? Wa nasbuhu 'alal maf'ul lah. Bermula nasabnya rajman itu sampai di atas maf'ul lah.
Maf'ul lah, maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli. Li dhannihim dzalik berarti artinya karena mengira mereka akan demikian. Mereka mengira 3 atau 5. Wa yaqulun sab'atun wa saminuhum kalbuhum, dan berkatalah oleh mereka siapa? Mereka orang yang beriman. Sab'atun dianya ashabul kahfi itu 7, wa saminuhum kalbuhum, dan bermula yang ke-8 mereka itu anjing. Al jumlah minal mubtada wa khabarihi sifatu sab'atin bi ziyadatil waw. Bermula jumlah dari mubtada dan khabarnya mubtada itu sifatnya sab'ah dengan ditambah waw. Maksudnya begini. Sab'atun mubtada. Khabar mubtadanya mahdhuf. Bermula mereka itu 7. Wasaminuhum, dan bermula yang ke-8 mereka itu anjing mereka. Jadi maksudnya begini, bermula jumlah dari mubtada dan khabarnya mubtada, jumlah saminuhum dan kalbuhum, jumlah mubtada khabar menjadi sifat 7, sab'atun, dengan ditambah waw, ada tambahan waw di atas kan nggak ada waw. Khamsatun sadisuhum kalbuhum, salah satu rabi'uhum kalbuhum, nggak ada wa kalbuhum. Kenapa di sini ada waw? Mestinya kan antara sifat dan mausuf nggak ada wawnya. Nah, makanya beliau mengingatkan di sini jumlah dari mubtada dan khabar sifat bagi sab'ah 7, yang ke-8 mereka anjing. Cuma ada tambahan waw. Waw apa? Qila ta'qidun, dikatakan orang dia nyawa itu takkid. Untuk penguat saja, benar-benar yang benar pendapatnya yaitu 7 orang. Wa dilalatun ala lusuqi sifati bil mausuf, dan untuk menunjukkan kepada melekat sifat dengan mausuf. Melekat sifat dengan mausuf bahwa anjing ini memang bersama mereka. Yang 7 orang, mereka itu 7 orang, yang ke-8 mereka anjing mereka. Wasful awalaini birrajmi dunas salis dalilun ala annahu mardiyun wa sahih. Dan bermula mensifati 2 yang pertama dengan rajam, ketiadaan yang ketiga itu menunjukkan kepada bahwa sesungguhnya yang ketiga itu mardiyun, diridai lagi yang sahih. Artinya pendapat pertama tadi salah satu nurabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, menduga-duga. Sementara pendapat yang menyatakan mereka 7 enggak ada rajman bil ghaib, mensifati 2 yang pertama dengan rajam, maksudnya rajman bil ghaib, dunas salis, sedangkan yang ketiga enggak ada rajman bil ghaibnya. Ini menunjukkan bahwa pendapat ini yang Allah hikayahkan yang ketiga ini yang diridai dan benar. Memang ashabul kahfi itu 7. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakan olehmu bermula Tuhanku itu yang lebih tahu dengan jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak mengetahui akan mereka kecuali yang sedikit. Katakan hai Muhammad, Tuhanku lebih tahu dengan jumlah mereka. Jadi yang berdebat tadi di masa Nabi, terjadi perdebatan jumlah ashabul kahfi. Allah menurunkan firman-Nya, katakan hai Muhammad, Tuhanku yang tahu jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Qala Ibnu Abbas berkata, ana minal qalil, saya itu sebahagian dari sedikit. Artinya Ibnu Abbas tahu jumlah mereka. Jadi illa qalil ini termasuk Ibnu Abbas. Wa zakarahum sab'ah, menyebutkan ianya Ibnu Abbas akan mereka akan 7. Menurut Ibnu Abbas mereka juga 7. Fala tumari ay tujadil fi, maka janganlah engkau berdebat pada masalah mereka ashabul kahfi. Ini Allah melarang Nabi. Janganlah engkau berdebat pada masalah mereka illa mira'an dhahira, kecuali perdebatan yang zahir, bima undila alaika, zahir dengan sebab ma yang diturunkan akan ianya kepada engkau. Ya. Wala tastafti fihim minhum ahada, jangan engkau minta fatwa pada mereka. Maksud tastafti di sini tatlubul fataya. Janganlah engkau meminta fatwa pada masalah mereka ashabul kahfi, minhum dari mereka, ay min ahlil kitab, dari ahlil kitab Yahudi, ahadan akan seorang pun. Jangan tanyakan tentang ashabul kahfi kepada mereka. Di mana titiknya? Wasa'alahu ahlu Makkah ana khabari ahlil kahfi, bertanya akannya Nabi oleh penduduk Makkah tentang kabar
Ahlul Kahfi. Penduduk Mekah datang kepada Nabi bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi. Faqala ukhbirukum bihi ghadan, Nabi berkata, aku akan memberitahukan kepadamu bihi dengannya kisah Ashabul Kahfi ghadan besok. Walam yakul insyaallah, dan tidak mengatakan ya Nabi insyaallah. Fanazala, maka turunlah, wala takunna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha. Jadi di sini beliau pengen menjelaskan, Syekh Jalal pengen menjelaskan asbabun nuzul. Penyebab turunnya ayat wala taqulanna li syai'in. Janganlah engkau mengatakan bagi sesuatu inni fa'ilun dzalika ghada, aku akan melakukan itu besok, illa insya Allah, kecuali menghendaki oleh Allah. Jadi asbabun nuzulnya penduduk Mekah, ada yang bertanya kepada Nabi tentang cerita Ashabul Kahfi. Nabi menyatakan besok aku akan memberitahukan, besok datang lagi. Nabi tidak menyatakan insya Allah, makanya Nabi ditegur oleh Allah. Barangkali sampai di sini dulu titiknya ya. Nanti baru kita lanjutkan. Di sini nggak ada ayatnya, nggak ada nomor ayatnya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.